Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Irfani Mutia, Vini Sandi Putri, dan Permata Syarifah Azra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar akuntansi manajemen dan konsep dasar biaya dan perilaku biaya. Definisi biaya. Definisi biaya yang pertama yaitu menurut Moniaga. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Selanjutnya, definisi biaya menurut Supriyono. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau yang digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan dan akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Selanjutnya, definisi biaya menurut Ansela A. Hermawan mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi. Selanjutnya, definisi biaya menurut Carter dan Usri. Biaya didefinisikan sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Selanjutnya, definisi biaya menurut Bastian. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan cost dan expense. Yang pertama dapat ditinjau pada laporan keuangan. Perbedaan pertama yaitu terletak pada posisi keduanya dalam laporan keuangan. Cost ditampilkan dalam laporan pada saat pembuatan neraca. Pada umumnya juga mempunyai bentuk yang belum bisa dipakai atau belum bisa diprediksi, sehingga hal tersebut dianggap dapat memberikan manfaat. Sementara itu, expense muncul dalam laporan laba rugi. Expense berbentuk pembelanjaan yang sudah dilakukan dan tidak akan memberikan manfaat di masa depan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pada periode akuntansi. Perbedaan antara cost dengan expense juga dapat dilihat dari periode akuntansi. Cost dihitung lebih dari 1 periode, maka dari itu cost masih dinilai sebagai pembelanjaan atas modal. Sementara itu expense seperti disinggung di atas muncul pada kurang dari 1 periode. Expense dianggap sebagai pembelanjaan yang dapat menghasilkan pemasukan. Yang ketiga, berdasarkan sumber, cost dikeluarkan dari modal atau aset perusahaan. Dengan demikian, pembelanjaan yang sudah dikeluarkan menjadi lebih tinggi. Bahkan bisa jadi cost, jumlah, dan nilainya sama dengan aset lainnya yang periodenya berkelanjutan. Sementara itu, expense bersumber dari nilai pendapatan. Selain itu, expense juga tidak ada dalam periode akuntansi berikutnya. Namun, nilai expense umumnya relatif lebih kecil daripada cost. Yang keempat, manfaat. Cost bertujuan dan mempengaruhi pemasukan, sedangkan expense bertujuan memberikan manfaat pada sumber daya. Manfaat pada expense juga akan memberikan efek pada modal yang diterima setelahnya. Namun, expense memberikan efek yang lebih besar daripada cost terkait keuangan perusahaan. Selanjutnya, objek biaya. Objek biaya ada produk, proses, batch dari unit-unit sejenis, departemen, pesanan pelanggan, divisi, kontrak, proyek, lini produk, beserta tujuan strategi. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya pada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Sebagai contoh, jika Blue Ribbon Baking ingin menentukan biaya penambahan kue kopi mini, maka objek biayanya adalah lini kue tart kopi mini. Jika sebuah rumah sakit ingin menetapkan biaya unit operasi, maka objek biayanya adalah unit operasi. Jika sebuah pabrik mainan ingin menetapkan biaya pengembangan mainan baru, maka objek biayanya adalah proyek pengembangan mainan baru. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi biaya. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran. Berdasarkan ketelusuran biaya ke produk, biaya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri sampai kepada produk secara langsung.
Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri ke produk. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Tingkat aktivitas dapat berubah-ubah dari naik atau turun. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi perubahan tingkat aktivitas terhadap perubahan biaya. Berdasarkan perilakunya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, biaya campuran. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Sedangkan biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Pada dasarnya, ada 3 jenis fungsi pokok di perusahaan manufaktur. Fungsi pokok tersebut adalah fungsi pokok produksi, fungsi pokok pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Biaya produksi adalah biaya yang membuat bahan menjadi produk jadi, sedangkan biaya pemasaran meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Dan biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Aktivitas produksi adalah aktivitas mengolah bahan menjadi produk jadi. Pengolahan bahan dilakukan oleh tenaga kerja, mesin, peralatan, dan fasilitas pabrik lainnya. Berdasarkan fungsi produksi, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah nilai baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk. Dan biaya overhead pabrik adalah semua biaya produk selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya masa lalu dan biaya masa datang. Kedua, biaya tenggelam dan biaya tunai. Yang ketiga, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang keempat, biaya kesempatan. Yang kelima, biaya marginal dan biaya diferensial. Yang keenam, biaya terhindarkan dan tidak terhindarkan. Yang ketujuh, biaya modal sendiri. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur umumnya sama dengan laporan laba rugi perusahaan komersil lainnya, yang mana di dalamnya terdapat nilai pendapatan dan beban dalam satu periode, sehingga mendapatkan nilai laba atau rugi dalam satu periode tertentu. Dalam membuat laporan laba rugi, terdapat 4 elemen dasar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu pendapatan atau revenues. Pendapatan adalah jumlah hasil yang didapatkan dari penjualan produk dan bukan merupakan penghasilan bersih. Yang kedua, biaya atau expense, yang merupakan keseluruhan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Yang keempat, kerugian, yaitu merupakan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ternyata lebih besar dari jumlah pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi dari PT Kimia Farmat. Pola dan karakteristik perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Berikut ini 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Yang kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Pembagian biaya tetap. Yang pertama, committed fixed cost, yaitu biaya tetap yang telah ditentukan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Biaya tetap yang telah ditentukan berkaitan dengan investasi fasilitas dan struktur organisasi perusahaan. Misalnya, seperti gaji karyawan, biaya asuransi, biaya pajak bangunan, dan sebagainya. Biaya jenis ini bersifat jangka panjang dan tidak bisa diubah begitu saja. Oleh karena itu, menentukan biaya tetap harus dilakukan secara seksama dengan perhitungan yang benar. Yang kedua, discretionary fixed cost, yaitu biaya tetap kebijakan.
merupakan biaya yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan. Biaya tetap kebijakan bersifat jangka pendek dan dapat diubah sewaktu-waktu bila terjadi perubahan biaya di luar perkiraan manajemen. Contoh biaya tetap jenis ini adalah biaya pemasangan iklan, riset, pelatihan karyawan, hubungan masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, biaya campuran. Pada biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Sebagian dari biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional. Sementara, sebagian yang lain tidak berubah meski tingkat aktivitasnya berubah. Contoh biaya campuran adalah biaya pegawai penjualan dan biaya listrik. Di sebelah kanan ini merupakan tabel perbedaan biaya tetap dan biaya variabel. Berdasarkan pengertiannya, biaya tetap merupakan biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Sementara biaya variabel, biaya ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Berdasarkan penilaiannya, biaya tetap tergantung dengan waktu terkait. Sementara biaya variabel berdasarkan volume terkait. Berdasarkan waktu terjadi, dalam biaya tetap, biaya ini terjadi terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak. Sementara biaya variabel hanya terjadi ketika unitnya diproduksi. Berdasarkan unit biaya satuan, dalam biaya tetap, biaya ini merubah harga satuan setiap unit. Jika unit yang diproduksi meningkat, biaya tetap per unit menurun, begitupun sebaliknya, sehingga biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan jumlah output yang dihasilkan. Sedangkan berdasarkan biaya variabel, biayanya tetap sama dalam produksi per unit. Selanjutnya, berdasarkan perilaku, pada biaya tetap konstan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan biaya variabel berubah dengan perubahan tingkat output. Selanjutnya, berdasarkan kombinasi, biaya tetap dikombinasi dari biaya overhead produk tetap, biaya administrasi tetap, biaya penjualan tetap, dan distribusi overhead. Sementara pada biaya variabel, bahan langsung, tenaga kerja langsung, beban langsung, variabel produksi overhead, variabel penjualan, dan distribusi overhead. Contoh biaya tetap itu adalah penyusutan, sewa gaji, asuransi, dan pajak. Sementara pada biaya variabel, ada bahan baku, upah, komisi penjualan, dan biaya pengepakan, serta yang lainnya. Selanjutnya, rentang relevan. Rentang yang relevan atau relevant range adalah rentang keluaran yang mana asumsi bahwa hubungan biaya atau keluaran berlaku. Berikut ini grafik rentang relevan pada biaya tetap. Pada grafik gambar berikut, menggambarkan bahwa biaya tetap tidak berubah meski tingkat aktivitas berubah. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Jadi, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Yang kedua, grafik rentang relevan pada biaya variabel. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan secara proporsional antara asumsi biaya variabel total dengan tingkat aktivitas. Selanjutnya, metode pemisah biaya. Di dalam penyusunan anggaran variabel, pemisah biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel tersebut perlu dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena anggaran variabel tersebut akan disusun untuk berbagai macam tingkat kapasitas yang dapat diselenggarakan di dalam perusahaan. Untuk kepentingan ini, tentunya harus diketahui seberapa besarnya porsi biaya tetap dan seberapa besar pula porsi biaya variabel. Sehingga, perhitungan jumlah biaya untuk masing-masing tingkat kapasitas yang akan dibuat dengan mudah. Terdapat 5 metode pemisah biaya, diantaranya adalah: yang pertama, metode perkiraan langsung. Metode ini hanya dapat dipakai apabila perhitungan unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Metode ini dapat dilakukan dalam 2 bentuk. Pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi. Dan yang kedua, dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Yang kedua, menggunakan metode tinggi rendah. Metode ini menggunakan 2 titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Titik F, komponen biaya tetap, adalah perpotongan garis jumlah biaya, dan titik F, biaya variabel per unit adalah kemiringan garis. Dengan 2 titik tersebut, kemiringan dan perpotongan dapat ditentukan.
Metode tinggi rendah mempunyai keunggulan berupa objektivitas, yaitu dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapatkan jawaban yang sama. Yang ketiga, metode diagram pencar. Dalam metode diagram pencar, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Yang keempat, metode korelasi. Metode ini menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X mewakili satuan kegiatan. Yang kelima, metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A tambah BX. Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan. B mewakili biaya tetap dan B mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Estimasi biaya. Estimasi biaya adalah perkiraan barang atau jasa, program, atau proyek yang diukur berdasarkan informasi yang tersedia. Estimasi biaya penting bagi manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya atau cost driver. Dan estimasi biaya juga dapat membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk melakukan estimasi biaya yang pertama, perubahan total biaya dapat dijelaskan oleh perubahan level aktivitas tunggal. Yang kedua, perilaku biaya dapat digambarkan dalam fungsi linier untuk level aktivitas pada rentang relevan. Yang ketiga, fungsi biaya linier adalah fungsi biaya yang menggambarkan hubungan antara total biaya dengan level aktivitas tunggal dalam berbentuk garis lurus. Langkah-langkah dalam melakukan estimasi biaya. Yang pertama, menentukan objek biaya yang akan diestimasi. Yang kedua, menentukan cost driver. Yang ketiga, mengumpulkan data atas objek biaya yang akan diestimasi dan cost driver. Yang keempat, menggambarkan data dalam scatter plot. Yang kelima, memilih metode kuantitatif yang diterapkan. Yang keenam, menganalisis keakurasian estimasi biaya. Contoh soal estimasi biaya. PT Lis memiliki biaya manufaktur dan pemicu biaya aktivitasnya sebagai berikut. Terjadi selama bulan November dan Desember. Yang diminta, berapa biaya variabel per unit? Cara mencari biaya variabel per unit bulan November, yaitu level aktivitas di bulan Desember dibagi dengan level aktivitas di bulan November, yaitu 7.500 dibagi 3.000, hasilnya Rp2,5. Kemudian, mencari komponen biaya variabel dari biaya campuran, yaitu dengan mengurangi biaya campuran di bulan Desember dikurang biaya campuran di bulan November, yang mana 13.750 dikurang 11.500 dibagi level aktivitas bulan Desember dikurang level aktivitas bulan November, hasilnya Rp0,5. Maka biaya variabel per unitnya adalah sebesar Rp2,5 ditambah Rp0,5, hasilnya Rp3. Kemudian ditanya berapa total biaya tetap pada bulan Desember. Cara mencarinya adalah biaya tetap ditambah komponen biaya tetap dari biaya campuran, yaitu Rp25.000 ditambah Rp11.500 dikurang 0,5 dikali 3.000, hasilnya Rp35.000. Maka total biaya tetap bulan Desember adalah Rp35.000. Selanjutnya, berapa estimasi biaya manufaktur level aktivitas jika 6.000 unit? Biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan Rp35.000 ditambah Rp3 dikali 6.000 unit sama dengan Rp53.000. Jadi, estimasi biaya manufaktur pada level aktivitas 6.000 unit adalah Rp53.000. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.